menuju Allah itu adalah ibadah fardu ibadah. Ya, terus sholat dua rakaat sami. Ketika puasa Ramadan kemarin, kemudian ada zakat fitrah atau zakat mal yang sudah berkewajiban, termasuk juga ibadah haji bagi yang mampu. Nah, ini adalah jalan tol menuju Allah. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Tidak ada cara terdekat, cara tercepat untuk mendekat kepadaku melebihi melalui jalan ini. Apa itu? Min aftaratuhu alaih, menunaikan ibadah-ibadah fardu. Dan ibadah fardu diantaranya tadi, itu yang mungkin kaitan antara kita dengan Allah, ibadah vertikal. Termasuk juga ibadah sosial, Bapak Ibu. Di antara ibadah sosial yang paling wajib kepada kita, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian memenuhi kewajiban terhadap pasangan kita. Kemudian memenuhi kebutuhan anak kita yang merupakan kewajiban kita. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi kewajiban kita, seperti nafkah dan sebagainya. Apalagi di antaranya, tidak menyakiti tetangga, berbuat baik kepada sesama. Ya, itu merupakan, ya, kalau cara simpelnya begini Bapak Ibu. Kalau tidak bisa berbuat baik dalam arti memberi, mengucapkan hal-hal yang baik, jangan menyakiti. Itu batasnya. Batasnya adalah jangan menyakiti. Maka Rasulullah dalam banyak sekali hadis beliau menyebutkan di antaranya misalkan tentang etika serta adab bertetangga. Ya, bahwasannya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Jadi bukan sekedar tanda keimanan yang sempurna adalah memuliakan tetangga, bukan justru sebaliknya. Falyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya mengatakan kata-kata yang baik, atau kalau nggak bisa diam, tidak ada opsi ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit kata-kata buruk nggak ada di opsi itu. Kata-kata yang baik, kalau tidak bisa ya diam. Makanya tujuan penciptaan mulut kita itu adalah untuk mengucapkan kata-kata yang baik, bukan untuk sekedar berbicara, Pak. Kalau berbicara kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Tapi tujuan penciptaan mulut kita adalah untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Semua juga seperti itu. Tangan kita, mata kita melihat yang baik, telinga kita mendengar yang baik. Ya, itu semua jadi nilai plus. Karena apa? Karena kalau sudah kemasukan yang buruk atau keluar kata-kata yang buruk, itu jadi minus nilainya ya. Alhamdulillah. Ya. Maka ini ya, jenis ibadah fardu yang juga Allah wajibkan kepada kita, tidak sekedar yang hubungannya ibadah ritual antara kita dengan Allah, tapi juga ibadah sosial, memenuhi undangan. Ya. Itu juga Rasulullah dalam hadis menyebutkan kewajiban menjawab undangan ketika diundang. Terus diantaranya juga hak sesama kita, seperti ketika ada yang menyampaikan salam dijawab, ketika ada yang meninggal kita takziah, ya, kita makamkan dan seterusnya. Itu merupakan hak-hak sosial yang merupakan pesan-pesan di antara pesan-pesan inti Rasulullah SAW. Kan kalau kita mau coba kembali merujuk ke dalam sejarah ketika Rasulullah masuk pertama kali ke kota Madinah, kita bisa bayangkan ya, sebagai mungkin pejabat pertama kali dilantik, maka pesannya adalah pesan-pesan inti tentang visi-visi 5 tahun ke depan. Bisa jadi begitu nih. Termasuk Rasulullah Bapak Ibu, ketika beliau itu masuk ke Madinah, maka kita bisa bayangkan bahwa yang beliau sampaikan pasti adalah inti sari dari ajaran Islam. Maka beliau kemudian bersabda, ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. 4 pesan Rasulullah ketika beliau pertama kali masuk kota Madinah saat hijrah. Dan semua orang mengelilingi beliau, beliau berpesan, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam di sini bermakna ya, ucapan assalamualaikum, termasuk juga intisari dari salam itu apa sih arti secara bahasanya? Artinya adalah kedamaian, ketertiban.
keamanan. Atau sipun kalau kita menjaga ketertiban, keamanan, kemudian ketenangan dalam kita hidup bersosial di tengah-tengah masyarakat, itu merupakan pesan pertama Rasulullah ketika beliau masuk Madinah, Bapak Ibu. Ya. Misalkan hal-hal yang sederhana, kita menjaga ketertiban dengan parkir di tempatnya. Jalan kecil, parkir mobil yang kemudian tidak bisa mobil lain lewat. Nah, ini bertentangan dengan pesan Rasulullah. Kita perlu menginternalisasi sampai sesederhana ini, Bapak Ibu, supaya kita kemudian benar-benar bisa menangkap bahwasanya pesan-pesan Rasulullah tentang interaksi sosial itu sangat luar biasa. Kalau kita terapkan, pasti semuanya itu bahwasanya tentang keamanan, ketertiban, dan juga kemudian kedamaian dalam hidup bertetangga, bersosial itu pasti akan tercipta. Pesan pertama dari Rasulullah itu afsyus salam. Maka dalam bertetangga tadi dia tidak mengucapkan atau tidak menimbulkan hal-hal yang buruk, ya. Bahkan diperintahkan untuk memuliakan. Kemudian juga yang kedua adalah wa'at'imut ta'am, kasih makan. Nah, Masya Allah ini pesantren ya, PCM ya dalam hal ini ya. Ini salah satu bentuk pengamalan terhadap pesan kedua Rasulullah, Masya Allah. Datang-datang langsung soto begitu ya, tanpa air putih ya. Ketika di tengah-tengah pengajian ada snacknya lagi ya. Nanti pulang saya nggak tahu nanti pulang dapat apa ya. Ini kode atau gimana ini? Masya Allah. Sehingga ₹1 ya yang kemudian keluar dalam rangka memberi makan orang lain. Di antara hadis Nabi Bapak Ibu bahwasanya afdhalus shadaqah it'amut ta'am. Sedekah yang paling afdal itu adalah memberi makan orang lain. Sehingga kita jangan sampai khawatir, ini gimana nih anggarannya? Bismillah, insyaallah pasti ada. Karena Rasulullah yang menjamin, Allah yang akan menjamin. Bahwasanya memberi makan kepada orang lain itu merupakan pesan kedua yang Rasulullah sampaikan ketika beliau masuk pertama kali ke Madinah. Kemudian yang ketiga adalah sambunglah tali silaturahim dengan kerabat kita, dengan orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, termasuk juga menjaga silaturahim, hubungan ukhuwah Islamiyah dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, ataupun ukhuwah wataniyah, hubungan satu bangsa setanah air. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita tentang hal itu, ya la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kita diperintahkan untuk berbuat albir kepada orang-orang yang mungkin tidak seakidah dengan kita, tapi mereka orang-orang yang baik. Albir itu Bapak Ibu bukan sekedar kebaikan. Jadi ada kata albir, ada kata al-khair. Dua-duanya maknanya kebaikan. Tapi albir itu adalah mengusahakan segala macam kebaikan yang terbuka untuk diberikan. Makanya kalau istilah berbakti kepada kedua orang tua itu dalam Al-Quran birrul walidain. Kenapa? Karena bir itu adalah segala sesuatu, baik itu ucapan, perbuatan, baik itu materi maupun non materi yang bisa diberikan kepada orang tua. Nah itu kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk berikan. Ternyata kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita itu katanya sama Bapak Ibu. Kita diperintahkan untuk juga berbuat albir kepada orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita, akan tetapi mereka orang-orang yang baik, ya. Orang-orang yang kemudian tidak berselisih dengan kita, ya. Tidak mengurangi kita, hidup di tengah-tengah kita, ya. Bahkan menjadi pemimpin kita dan mengayomi, begitu ya. Masya Allah. Ya. Maka kita dianjurkan oleh Allah untuk segala macam kebaikan yang bisa kita berikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah poin yang kedua yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Yang pertama dari haji dan umroh, yang kedua adalah menunaikan ibadah-ibadah yang fardu, baik itu ritual dengan Allah maupun sosial antar bersama kita. Kemudian yang ketiga adalah diantaranya puasa di 9 hari pertama ya. Tanggal 10 tidak boleh puasa ya. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu disunahkan puasa. Siap ya Bapak Ibu ya? Insya Allahnya
Kalau begitu. Kalau yakin bukan yakin ini urusan diri ini gue. Tapi memang Rasulullah itu menganjurkan ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu kita dianjurkan berpuasa. Soal itu seperti Ramadan di masjid memang begitu. Iya. Tapi bagi yang belum mampu atau belum terbiasa ya minimal tanggal 9-nya kita usahakan kita berpuasa. Karena di hari Arafah ya kita dianjurkan berpuasa sebagai amalan orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Allah menjamin akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian amalan berikutnya adalah Idul Adha, ya, menyembelih binatang kurban. Ya. Sehingga bagi yang Allah beri kemampuan, monggo dari sekarang ini ya sudah tinggal 17 hari ya. Ada 4 hari ya, 10, 11, 12, 13. Nah bisa kita lihat ya, kita sudah mulai hitung-hitung, mungkin dari kemarin sudah kita hitung-hitung ya. Bagi yang Allah beri kemampuan, maka sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk berkurban ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, bahwa darahnya, dagingnya ya tidak sampai ke Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Maka Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang tanggal 10 itu tidak ada amal soleh yang lebih mulia daripada menyembelih hewan kurban. Berarti yang maknanya berkurban, kita yang mengeluarkan uang untuk membeli binatang kurban untuk kemudian disembelih, kita konsumsi, kita bagikan kepada orang lain. Itu adalah amalan yang paling afdal dan kita kerjakan di tanggal 10 Dzulhijjah. Yang termasuk di tanggal 10 ada salat Idul Adha. Ya juga disunnahkan dengan sangat ditekankan ya, sunnah muakkadah untuk kita bisa menunaikan salat Idul Adha. Selain itu, secara umum Bapak Ibu ya, di bulan-bulan haram termasuk di bulan Dzulhijjah, secara spesifik juga di hari-hari Id itu kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir, yaitu tahlil, tahmid, tasbih dan juga takbir. Itu kita dianjurkan untuk memperbanyak. Bahkan Rasulullah SAW ketika Idul Adha itu sampai mendeklarasikan bahwasanya ini adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari Idul Adha itu adalah hari makan dan minum. Kalau bahasa sederhana kita mungkin pesta begitu ya Bapak Ibu, makan dan minum. Nah, terus dengan itu makan dan minum lebih dari biasanya, itu ibadah Bapak Ibu. Sekian sama kita nih cocok ya. Nah, kolesterolnya itu, nah itu urusan panjenengan juga. Insya Allah sehat itu ya. Nah, asal cara masaknya benar sehat, ya, kata dokter begitu ya, Allahu a'lam. Sehingga memang di hari Idul Adha dan hari Tasyrik itu hari berbahagia Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang ketemu kita di tanggal 11, tanggal 10 kok hangat, promosi ini tidak sesuai sama Nabi. Karena 10, 11, 12, 13 itu ayam aklin wasyurb, hari berbahagia, hari makan. Di rumah sudah makan sate, berangkat ke kantor ada lagi daging kurban, nyate barang, kemudian pulang sama warga malam hari nyate lagi. Besoknya gitu lagi, alhamdulillah. Itu ibadah semua Bapak Ibu. Dan jangan kita bayangkan sebagai waduh, ini kok gini terus gimana? Itu memang Rasulullah bahkan mendeklarasikan seperti itu. Di hari Idul Adha itu ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Baru yang ketiga wa dzikrillah, dan berzikir. Terus kalau jenengan di hari Idul Adha dan seterusnya itu makannya lebih banyak dari zikirnya ya sesuai lah. Tapi tentu makan dan minumnya ini juga merupakan sebuah ibadah. Kita mensyukuri hari-hari tersebut sebagai hari-hari yang mulia yang Allah karuniakan kepada kita. Itulah bagaimana Allah mentanwir, memperbanyak jenis ibadah supaya kita tidak bosan. Dan itu merupakan salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya tahulah kita suka makan gitu ya Bapak Ibu ya. Maka silakan ini hari makan dan minum silakan gitu ya. Makanya enak lagi ya, dan juga kita ajak semuanya, dan kita kan
Memang dianjurkan tidak segera kita konsumsi berbagai, tapi juga diajak. Artinya bukan sekedar kita yang bahagia, tapi orang-orang di sekitar kita semuanya bahagia. Ya, makanya kan di hari Idul Adha itu nanti kapan nyantai-nyantai itu pasti ada itu ya. Ya sopo sing golek arenge aku wis entuk sing duwe ini ya, itu pasti ada ya di grup-grup ini ya. Dan itu merupakan kita niatkan menjalankan sunnah Nabi. Sunnah apa? Ya, makan minum. Insyaallah indah sekali Bapak Ibu ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini di antara amalia-amalia atau amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan-bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Ya, dari 10 hari utama, termasuk juga di hari Idul Adha, hari Tasyrik, ya. Nah, termasuk juga sebagai penutup kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sunnah, baik itu sholat, baik itu tilawah Al-Quran, ya. Termasuk juga memperbanyak berzikir dan lain sebagainya. Sehingga bulan Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah sebagai hari paling mulia itu kenapa? Di antaranya para ulama menjelaskan karena pada bulan Dzulhijjah itu berkumpul semua ibadah-ibadah utama. Ya, ada sholat Idul Adha, ada sholat fardunya dulu, kemudian ada sholat Idul Adha, ada puasanya juga, puasa Arafah bagi yang tidak haji. Ya, ada haji juga. Ya, ada memberi makan kepada orang lain, ada menyembelih binatang kurban dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menjadikan Dzulhijjah ya, sebagai bulan yang mulia, dan bahkan hari-hari di hari-hari Dzulhijjah merupakan hari bersatunya ibadah-ibadah yang utama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang mari kita buat perencanaan. Kira-kira berapa yang saya mampu, apa saja yang saya mampu, supaya nanti optimal, supaya nanti maksimal.